Halo semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel saya, Leon Sitorus Miracle. Saya percaya bahwa setiap video yang kita sajikan itu akan memberkati kita semua, itu akan memberikan kita kekuatan, bahkan pengharapan-pengharapan baru dalam kehidupan kita. Nah teman-teman, pada pagi hari ini saya akan sharing untuk kita semua dari apa yang pernah saya baca di Alkitab. Saya belajar tentang kehidupan seorang Yusuf. Seperti teman-teman yang mungkin beberapa sudah pernah dengar, bahkan sudah pernah membaca ceritanya. Dan saya percaya bahwa setiap kita pasti punya rema masing-masing. Kita mendapatkan sesuatu yang berharga dalam apa yang kita pernah baca. Teman-teman, belajar dari kehidupan seorang Yusuf ya. Jadi dia adalah anak bungsu ya. Dia sangat disayang oleh papanya, Yakub. Nah teman-teman, yang ingin saya bagikan di sini adalah bagaimana dia berjuang tetap taat dalam Tuhan walaupun kondisinya tidak mendukung dia untuk dia bisa tetap taat sama Tuhan. Nah, ketika semua yang terjadi dalam kehidupan kita itu baik-baik saja, tentu sangat gampang untuk kita bersyukur, bukan? Tentu sangat gampang untuk kita bilang Tuhan baik. Sangat mudah untuk kita mengucap syukur, bersuka cita everyday kalau sesuatu itu baik-baik saja. Apa yang kita butuhkan semuanya Tuhan cukupkan. Tapi bagaimana ketika kondisi itu tidak sesuai apa yang kita harapkan? Tentunya itu akan membuat kita patah semangat sebagai manusia biasa. Itu akan membuat kita mungkin kita hampir menyerah dengan kehidupan ini. Bahkan kita marah dengan kondisi ini. Kita marah dengan Tuhan. Nah, yang saya belajar dari Yusuf adalah bagaimana ketika hal buruk terjadi dalam kehidupannya pun dia tetap memilih untuk taat dan percaya kepada Tuhan. Dia lebih memilih taat ketimbang apa yang ada di sekitarnya. Nah teman-teman, hal pertama yang saya belajar adalah bagaimana Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya karena kasih ayahnya terlalu besar kepada Yusuf. Jadi saudara-saudaranya merasa ayahnya pilih kasih gitu. Nah, terus apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya? Saudara-saudaranya bahkan pernah membuang Yusuf ke dalam sumur. Kemudian Yusuf dijual ke saudagar Mesir untuk menjadi budak di sana. Bahkan Yusuf mengalami hal-hal yang tidak enak. Bagaimana kehidupannya di Mesir, dia menjadi budak, kemudian juga dia difitnah dan dia sampai masuk ke dalam penjara. Nah, tapi apa yang buat saya sangat kagum dengan Yusuf adalah dia tidak pernah meninggalkan Tuhan sedetik pun. Apapun yang terjadi dalam kehidupannya, dia tetap memilih untuk taat kepada Tuhan. Sampai akhirnya teman-teman, dia bisa menjadi orang nomor 2 di Mesir. Nah teman-teman, kalau kita belajar ya, kita belajar dari seorang Yusuf. Mungkin waktu itu tidak ada jurusan politik, tidak ada jurusan hukum ya, tapi dia bisa menjadi orang nomor 2 di Mesir setelah Raja Firaun. Artinya apa teman-teman? Hal yang saya ingin sampaikan di sini adalah dia dijauhin saudaranya, bahkan dia dibuang ke dalam sumur, dia dijual ke saudagar Mesir, dia menjadi budak di Mesir, dia hidup dengan susah payah di sana, dia bahkan difitnah dan masuk dalam penjara. Tapi ketaatannya membawa dia ke tempat yang sangat tinggi, ke tempat yang mungkin dia tidak pernah bayangkan, tidak pernah timbul dalam hatinya, tidak pernah timbul dalam pikirannya. Tapi itulah yang Tuhan lakukan untuk kehidupannya. Nah teman-teman, tentu tidak serta-merta semua itu bisa terjadi. Satu hal yang aku benar-benar belajar adalah ketika kita benar-benar taat, ketika kita benar-benar menyerahkan seluruh kehidupan kita tanpa melihat kondisi kita lagi, mungkin secara manusia itu sulit. Kita bisa patah semangat, bahkan kita bisa sampai ke tahap kita bunuh diri. Tapi apa yang dilakukan oleh Yusuf? Dia memilih untuk obey, dia memilih untuk tetap taat kepada Tuhan. Nah, ketaatan itulah yang membawa dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Mungkin dalam kehidupan kita juga teman-teman, kita pernah dijauhkan keluarga kita pernah mengalami fitnahan, kita pernah dicaci maki, bahkan kita pernah mengalami bagaimana lingkungan menjauhi kita, teman-teman menjauhi kita.
satu hal yang ingin aku sampaikan buat teman-teman pada pagi hari ini. Ketika Tuhan memberkati Yusuf, ketika Tuhan mengubah kehidupan Yusuf, maka Tuhan juga bisa mengubah keadaan saya dan teman-teman. Jadi seburuk apapun keadaan kita teman-teman, percayalah, pilih untuk tetap taat. Kita mungkin nggak bisa milih ya apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita nggak bisa ubah kondisi di luar kehidupan kita. Tapi yang kita bisa pilih adalah bagaimana respon kita terhadap masalah itu. Kita tetap percaya sama Tuhan apapun yang terjadi. Dalam kondisi sulit apapun saat ini teman-teman, kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Hal terakhir yang saya sangat kagum dari Yusuf adalah ketika saudara-saudaranya sangat membenci dia, saudara-saudaranya bahkan menjual dia, memusuhi dia, karena kasih sayang papanya terlalu besar buat Yusuf. Dia memilih teman-teman untuk mengampuni saudara-saudaranya. Wow, aku bilang ini adalah salah satu hati yang sangat luar biasa, hati yang bijaksana. Bagaimana dia mengampuni orang-orang yang menjauhkan dia, orang-orang yang merusak kehidupannya, orang-orang yang bahkan mengucilkan kehidupannya. Tapi ketika dia berada di atas teman-teman, dia tidak meninggalkan saudaranya. Dia justru menolong saudara-saudaranya. Dia menerima mereka kembali, dia memaafkan mereka. Bahkan dia memberikan makanan dan minuman kepada saudara-saudaranya. Bagaimana dengan kehidupan saya dan teman-teman saat ini? Ketika kita dikucilkan, apakah kita akan marah? Apakah kita akan lari dari Tuhan? Bahkan apakah kita akan lari dari kenyataan? Atau kita menghadapinya dengan penuh ketaatan terhadap Tuhan? Bahkan ketika hidup kita berubah teman-teman, bagaimana ketika kita berada di level yang tertinggi, bagaimana kita berada dalam level kehidupan yang lebih baik, kita tetap bisa mengasihi, bahkan mengampuni orang-orang yang sudah mengucilkan kehidupan kita. Teman-teman, ketaatan membawa Yusuf menjadi orang yang terpenting di Mesir setelah Firaun, orang nomor 2 di Mesir. Bahkan pengampunan yang dia lakukan itu membuat saya belajar bahwa semua itu adalah tentang cara pandang, bukan tentang apa yang terjadi. Mau kondisi kita sedang baik, mau kondisi kita dalam kondisi yang buruk, kita tetap bisa memiliki hati yang bersyukur. Karena bersyukur bukanlah kondisi, bersyukur adalah sebuah keputusan. Jadi teman-teman, mari kita belajar taat dan juga kita belajar untuk bisa mengampuni orang-orang yang sudah mengucilkan kehidupan kita. Biarlah sharing ini boleh memberkati kita semua. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu.